Indonesia menjadi ajang pembuktian kehebatan dua raksasa infrastruktur dunia, Tiongkok dan Jepang, untuk mempertaruhkan gengsi dalam memenangkan kontrak pembangunan mega proyek kereta super cepat Jakarta-Bandung. Dua negara mengirim pejabat tingginya ke Indonesia. Tiongkok dan Jepang kian sengit memikat hati pemerintah untuk mendapatkan persetujuan investasi mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada 11 Agustus, delegasi Tiongkok yang dipimpin Menteri Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok, Su Xiaoqi, menemui Presiden Joko Widodo. Mereka menyerahkan studi kelayakan proyek kereta super cepat. Selain menemui Presiden, mereka juga menemui Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam pertemuan itu, delegasi Tiongkok berkomitmen akan membantu Indonesia dalam pembangunan infrastruktur selain membangun kereta super cepat. Kereta cepat, Pak, bagaimana, Pak? Tadi kan sudah... Iya, itu kan nanti kita akan evaluasi. Pemerintah evaluasi. Belum, justru karena perlu dua-duanya dievaluasi. 2 minggu berselang, setelah kedatangan delegasi Tiongkok, di akhir Agustus, delegasi negeri Sakura bertandang ke Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Jepang mendatangkan langsung utusan khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Hiroto Izumi, yang merupakan penasihat Abe. Menurut Hiroto, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo kali ini membahas 3 hal penting, yaitu kerjasama maritim, ketidakstabilan nilai tukar, serta mega proyek kereta api cepat yang masih dalam proses penilaian konsultan independen. Terkait kereta api cepat, Hiroto menjanjikan akan memberi keleluasaan kepada Indonesia mengoperasikan kereta api cepat apabila dipercaya menjadi pemenang mega proyek tersebut. 方が運行する、そしてインドネシアのためになる高速鉄道の整備に日本として全面的に協力したいと、こういった話をいたしました。 Hiroto mengakui persaingan dengan Tiongkok begitu ketat dalam memperebutkan proyek kereta api cepat. Meski demikian, Jepang akan menerima apapun keputusan yang diambil Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, Hiroto didampingi sejumlah delegasi yang berasal dari Japan International Cooperation Agency, JICA, serta Japan Bank for International Cooperation, JBIC. Dua negara memang memberikan penawaran yang memikat dan sulit ditolak oleh Indonesia. Karena selain menawarkan infrastruktur kereta cepat, baik Tiongkok maupun Jepang juga menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur lainnya. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim penilai internasional untuk membandingkan proposal Tiongkok dan Jepang dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hingga kini, pemerintah belum menentukan pemenang proyek tersebut. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah akan membentuk tim penilai internasional untuk mengkaji proposal dari kedua negara tersebut. Nantinya, tim yang dibentuk ini akan menilai pihak mana yang lebih menguntungkan Indonesia dalam proyek pembangunan high-speed train atau kereta api cepat. Pasalnya, paket penawaran mereka memang menarik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi untuk high-speed trains yang akan dibentuk terlebih dahulu adalah adanya tim penilai internasional yang atau lebih tepatnya pihak yang memang berkompeten untuk memberikan penilaian terhadap itu tentunya adalah internasional untuk melihat membandingkan dua proposal baik dari Jepang maupun dari China, siapa yang kemudian memberikan benefit sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Pembentukan tim ini nantinya diharapkan memberikan rekomendasi yang objektif. Dengan demikian, Indonesia dapat memilih yang terbaik.
Rakyat Indonesia untuk sementara harus melupakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang memimpin tim penilai kereta cepat Jakarta-Bandung dan konsultan independen menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan menolak proposal Jepang dan Tiongkok karena membebani APBN. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengkaji ulang proyek tersebut? Simak liputannya. Presiden Joko Widodo akhirnya meminta mega proyek kereta cepat dikaji ulang. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang memimpin tim penilai kereta cepat Jakarta-Bandung dan konsultan independen, Presiden Joko Widodo memutuskan menolak proposal Jepang dan Tiongkok karena membebani APBN. Keputusan ini diambil sangat cepat dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan lainnya, jarak Jakarta-Bandung kurang lebih 200 km. Artinya kereta super cepat tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan tertingginya 350 km per jam. Menurut Darmin, untuk mencapai kecepatan maksimalnya, kereta cepat butuh waktu 14 menit. Alhasil, dengan jumlah stasiun sebanyak 5 hingga 8 unit, maka kereta cepat Jakarta-Bandung harus berhenti sebelum 14 menit. Dengan demikian, kereta hanya mampu berlari 200 km per jam. Tadi setelah dilaporkan oleh tim penilai kepada Bapak Presiden, ya, baik hasil asesmen dari konsultan maupun hasil evaluasi dari tim penilai. Ya, setelah tanya jawab dan mengklarifikasi dan seterusnya, itu hal pertama yang diputuskan oleh Bapak Presiden adalah apapun juga pembangunan kereta api ini tidak boleh membebani APBN, ya, langsung atau tidak langsung. Pertimbangan inilah yang menurut Darmin membuat Presiden Joko Widodo menolak proposal Jepang dan Tiongkok dan mengalihkan perhatian kepada kereta dengan kecepatan menengah antara 200 sampai 250 km per jam. Dengan kecepatan yang nyaris sama, investasi yang dibutuhkan lebih murah 30 sampai 40%. Selain itu, Darmin juga menggarisbawahi proposal kereta cepat Jepang dan Tiongkok tidak menjelaskan dengan detail menyangkut standar pemeliharaan kereta, standar servis, dan lainnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menegaskan pentingnya standar keselamatan penumpang dalam sistem pelayanan jasa transportasi di tanah air. Jonan mengaku tidak peduli dengan nilai investasi proyek kereta cepat yang ditawarkan Tiongkok dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang. Penumpang apa yang paling penting, Pak? Safety. Oke. Terus? Udah itu. Untuk pembiayaan, Pak. Dalam proposal penawaran kereta api super cepat Jakarta-Bandung, Tiongkok menawarkan produk dan jasa dengan biaya $4 miliar dengan jangka waktu pinjaman 25 tahun dan tingkat bunga tahunan sebesar 2%. Tiongkok juga menawarkan konsorsium yang memudahkan Indonesia dan Tiongkok menikmati keuntungan bersama maupun konsekuensi dari proyek ini. Sementara Jepang menawarkan biaya lebih murah, yakni sebesar $3,3 miliar dengan tingkat bunga pinjaman hanya 0,1%. Selain itu, Indonesia baru mulai membayar cicilan setelah 11 tahun proyek tersebut beroperasi, dengan waktu selama 40 tahun untuk melunasinya. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak membebani keuangan pemerintah. Pasalnya, investasi proyek tersebut berasal dari konsorsium BUMN yang bermitra dengan investor Tiongkok. BUMN yang terlibat antara lain PT Wijaya Karya,